Gedung utama Kejaksaan Agung sudah hangus. Penyebab kebakaran juga masih dalam penyelidikan. Nah, sambil menanti temuan polisi, kini mencuat spekulasi. Apakah gedung terbakar atau dibakar? Mengingat dugaan sabotase tidak bisa menafikan ditetapkannya Jaksa Pinangki sebagai tersangka suap gurita kasus Joko Chandra. Gedung utama Kejaksaan Agung terbakar habis Sabtu kemarin. 11 jam api berkobar, menghanguskan seluruh bangunan berlantai 6 ini. Tim khusus sudah dibentuk, polisi juga sudah melakukan penyelidikan, diantaranya memeriksa 25 saksi. Sementara mencari bukti, spekulasi penyebab munculnya api mengemuka. Apakah gedung sengaja dibakar atau terbakar? Jika sengaja, bisa jadi sabotase. Entah apa motifnya. Namun naif jika tidak mengaitkan dugaan sabotase dengan dua kasus besar yang sedang ditangani Kejagung, yakni perkara Joko Chandra dan Jiwasraya. Spekulasi ini mencuat mengingat ada oknum jaksa wanita yang diduga main mata dengan terdakwa Joko Chandra dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pinangki Mirna Malasari diduga menerima suap 7 miliar rupiah dari kasus Joko Chandra. Mundur ke belakang, sudah beberapa kali tiba-tiba muncul api di gedung Kejaksaan Agung saat sedang menangani kasus besar dan yang begitu menggemparkan pernah terjadi di bulan Juli tahun 2000. Bom meledak di kamar mandi 1 jam setelah Tommy Soeharto diperiksa sebagai saksi tersangka mantan Presiden Soeharto. Meski ledakan besar, tidak ada korban jiwa. Jika tidak dibilang sengaja, apakah ada orang yang begitu saja menaruh bom tanpa maksud dan tujuan? Bukan tidak mungkin sang pelaku bukan ingin menghilangkan barang bukti, namun ingin menyebar teror. Di titik ini, integritas dan kredibilitas para pengacara negara sesungguhnya sedang dipertaruhkan. Ya, sangat mungkin saja ya sabotase itu. Kita sambil menunggu hasil yang diinvestigasi penyidikan dari Polri, kita sambil tunggu hasilnya seperti apa. Tapi kemungkinan itu sangat kuat, saya lihat sangat kuat. Dan bukan kali ini saja sebenarnya Kejagung terbakar ya. Pada tahun 79 Kejagung pernah terbakar. Pada tahun 2003 Kejagung juga pernah ada kebakaran di sana. Yang lebih ekstrim tahun 2000 itu pernah ada bom meledak di sana. Saat itu 1 jam setelah Tommy Soeharto meninggalkan Kejagung, bom meledak di sana. Menko Polhukam Mahfud MD memastikan tidak ada berkas perkara yang lenyap. Pemerintah menjamin keamanan berkas perkara yang saat ini sedang ditangani Jaksa Agung seperti kasus Joko Chandra dan kasus Jiwasraya. Semua berkas sudah diantisipasi cadangannya dengan memanfaatkan teknologi perekaman digital. Berkas-berkas perkara itu tentu dijamin oleh Kejaksaan Agung bahwa kasus Joko Chandra yang melibatkan Jaksa Pinangki atau jaksa yang lain-lain, pejabat yang lain kalau ada, itu harus berproses secara transparan. Tidak mungkin pemerintah itu berbohong. Diketahui bahwa gedung utama kejaksaan yang dilalap si jago merah merupakan tempat ruang kerja Jaksa Agung, wakil, dan petinggi kejaksaan lainnya. Mantan Jaksa Pinangki yang kini berstatus tersangka dugaan menerima suap dari Joko Chandra juga berkantor di gedung utama. Tim Liputan Trans 7. Jaksa Agung Sanitya Burhanuddin bersama sejumlah jajarannya mulai berkantor di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung di Ragunan, Jakarta Selatan sejak hari ini. Langkah ini terpaksa diambil setelah kebakaran yang melalap gedung utama Kejagung di Jakarta Selatan Sabtu malam lalu. Pasca kebakaran gedung utama Kejaksaan Sabtu kemarin, gedung Diklat Kejaksaan Ragunan menjadi kantor sementara. Senin pagi, Jaksa Agung dan sejumlah pejabat tinggi Korps Adiaksa yang tiba disambut staf beserta jajaran. Meski demikian, tidak semua unit pindah ke Ragunan. Sementara itu, gedung Kampus B Badan Diklat Kejaksaan di kawasan Jakarta Timur hari ini digunakan sebagai kantor Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Selain Jamintel, pegawai Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Kepegawaian untuk sementara berkantor di gedung Badiklat di Ceger,
Cipayung. Tim Liputan Trans 7 melaporkan pemindahan ruang kerja ini berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ya, selain kebakaran yang terjadi di kantor Kejaksaan Agung, Sabtu malam Ibu Kota punya sederet ratusan kasus kebakaran lain. Pada tahun 2020 saja, di Jakarta tercatat ada 987 kebakaran atau lebih dari 4 kebakaran setiap harinya. Nah, sebenarnya siapkah Jakarta menghadapi amukan si jago merah? Seluruh mata kini tertuju pada kasus kebakaran yang meluluh lantakan Gedung Utama Kejaksaan Agung Sabtu malam. Butuh 11 jam waktu bagi ratusan personil pemadam untuk melakukan penyiraman dan pendinginan sampai tuntas. Yang jadi sorotan penanganan kebakaran objek vital yang berada di ibu kota ini, petugas terkendala sumber air. Di lingkungan kompleks kejaksaan hanya ada alat hidran atau alat suplai air. Itu pun tidak berfungsi dengan baik. Pada kebakaran Sabtu malam kemarin, tim pemadam terpaksa mengambil air dari tempat yang lebih jauh, yaitu kolam Taman Marta Tiahahu, kolam Taman Ayodhya, sumber air dekat Mabes Polri, dan kolam renang Bulungan. Kami pun menelusuri keberadaan hidran-hidran di beberapa tempat. Ternyata dari 1.349, hampir separuhnya rusak dan hilang. Salah satu bagian hidran yang paling sering hilang ini adalah bagian koplingnya. Kopling ini berfungsi untuk menyambungkan antara si sumber air dari hidran ke bagian selang pemadam kebakaran. Sehingga kalau sampai kopling ini hilang, sebetulnya masih bisa mengeluarkan air, tapi menjadi tidak berfungsi karena tidak ada konverternya, tidak ada penyambungnya. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang urgensi, yang mendesak, membutuhkan sumber air, tidak dapat mengambil dari tempat ini dan harus mencari dari tempat lain. Ironinya, warga mengaku tidak pernah melihat petugas melakukan perawatan, padahal hidran sudah rusak bertahun-tahun. Itu sekitar malam-malam jam 1. Ada orang ketok-ketok tidak tahu bahwa itu mengambil barang dari hidran. Ternyata pagi-pagi dilihat, dari kuningan hidran itu sudah lepas semua, hilang. Terus yang Bapak tahu terakhir kali dicek sama petugas damkar kapan, Pak? Belum ada. Belum ada. Dari pertama kali kehilangan. Sumber air hidran pun tidak luput dari kritik saat hidran sedang digunakan. Saat itu juga pasokan air ke rumah warga terhenti. Penyebabnya, sistem hidran di DKI Jakarta menyatu dengan pasokan air PAM rumah warga. Berkaitan dengan pemeliharaan, sebenarnya kita sudah memelihara habis setiap tahun. Setiap tahun ada anggaran pemeliharaan di setiap sudin. Tetapi memang ada sedikit kendala. Kendalanya kita hanya bisa merawat berkaitan dengan fisik, begitu. Jadi fisiknya saja yang kita rawat. Sementara hidran kota ini ada kerjasama dengan Palija dan Aetra. Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung menjadi pelajaran. Mitigasi musibah kebakaran di kota metropolitan Jakarta ternyata belum mencapai ponten sempurna. Menjadi catatan khusus karena di 2020 terjadi 987 kebakaran atau rata-rata terjadi 4 peristiwa kebakaran setiap hari dan menelan kerugian lebih dari 151 miliar rupiah. Rian Fernando, Galuh Prestisa, Jakarta.